Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopi Nopitasari, mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Kebijakan Pendidikan Masyarakat yang telah diberikan oleh Bapak Bayu Adi Laksono MPD. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, kebijakan apa yang sangat kontraproduktif dengan keadaan pendidikan masyarakat di lapangan? Nah, di sini saya mengkaji mengenai ketetapan atau kebijakan surat edaran Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Staf ahli materi pendidikan dan kebudayaan bidang regulasi menyampaikan surat edaran nomor 15 ini untuk memperkuat surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, yang mana dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah atau disingkat dengan sebutan BDR adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 ini. Terus yang selanjutnya, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19 ini, dan juga mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikologi sosial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Adapun hal yang menjadi kontraproduktif atau bertolak belakang dengan harapan pendidikan masyarakat yaitu dalam hal pendidikan etika sosial atau pendidikan karakter peserta didik. Setelah beberapa periode melaksanakan pembelajaran daring, dapat diamati bahwa sebagian besar guru itu lebih mengedepankan tersampainya materi, sedangkan pada masa seperti ini, pendidikan karakter sangatlah penting. Orang tua peserta didik pun menginginkan karakter anak itu lebih baik dan negara pun membutuhkan generasi yang berkarakter atau yang beretitude. Dengan adanya kebijakan belajar daring tersebut, peserta didik juga semakin berkurang dalam hal etikanya. Peserta didik lebih sering memegang gawai itu untuk menggunakan hal yang tidak diinginkan atau dalam hal yang tidak baik. Apalagi bagi pendidikan masyarakat, contohnya seperti pendidikan paket B, yang mana peserta didik itu sangat dibutuhkan dalam pendidikan karakternya, karena cenderung pendidikan masyarakat itu akan terjun ke lapangan, dan otomatis orang-orang dalam pendidikan masyarakat ini harus mempunyai etika yang bagus. Di masa pandemi ini sulit bagi peserta didik mendapatkan nilai karakter dikarenakan pembelajaran online. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, guru itu harus mempunyai prinsip untuk memberikan pendidikan karakternya pada peserta didik. Contohnya, guru itu bisa memberikan tugas untuk dilaksanakan atau untuk dipraktekkan oleh peserta didik. Contohnya seperti peserta didik itu diberikan tugas untuk berkata jujur dalam sehari, atau peserta didik ditugaskan untuk membantu orang tuanya. Terus bisa juga peserta didik ditugaskan untuk berbicara sopan, gotong royong, dan lain sebagainya. Hal itu akan mengajarkan peserta didik dalam membentuk karakter atau pribadi yang lebih baik lagi. Jadi peserta didik itu akan mendapatkan pendidikan karakter tanpa langsung bertatap muka dengan gurunya tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tema yang kelompok saya kerjakan, yaitu mengenai masyarakat adat, yang diberi judul Kebutuhan Belajar Masyarakat Adat dalam Kebijakan Pendidikan.
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tak terkecuali bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Masyarakat adat menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat dengan sebutan AMAN memberikan pengertian yaitu sebagai sekelompok orang yang terkait tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena ada kesamaan tinggal atau atas dasar kulturnya. Itu tercatat dalam buku Sulastriono tahun 2014 halaman 100. Di sini juga terdapat tujuan dari penelitian masyarakat adat tersebut. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui bagaimana kebutuhan belajar masyarakat adat dalam kebijakan pendidikan. Dan juga kelompok kami menggunakan metode penelitian yang digunakannya yaitu literatur atau kepustakaan, yang mana kepustakaan ini berupa buku atau catatan serta laporan penelitian terdahulu, dan juga penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan mengenai kebijakan pendidikan pada masyarakat adat tersebut. Jadi, analisis SWOT ini bertujuan untuk mengkaji apa kelemahan dan kelebihan dari masyarakat adat tersebut. Yang selanjutnya, hasil penelitian. Nah, untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan belajar pada masyarakat adat dalam kebijakan pendidikan sudah diatur sesuai dengan undang-undang. Permasalahan dalam kebijakan tersebut yaitu bagaimana kebutuhan pendidikan pada masyarakat adat dapat terpenuhi seperti asas pendidikannya, sarana dan prasarana serta kepercayaan atau ciri khas dari masyarakat adat tersebut. Untuk itu, supaya kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dan kebutuhan akan belajar tetap terlaksanakan, maka proses pembelajarannya akan disesuaikan dengan masyarakat adat itu sendiri. Selanjutnya, di sini juga membahas mengenai hasil analisis faktor internal. Nah, analisis faktor internal ini menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan pada kebijakan pendidikan masyarakat adat. Dan juga ada analisis faktor eksternal. Nah, untuk analisis faktor eksternal isinya itu ada dua. Yang pertama ada peluang, yang kedua ada ancaman. Untuk nomor selanjutnya yaitu mengenai peran saya dalam mengerjakan soal tersebut. Di sini saya berperan sebagai anggota yang mencari sumber teori dari berbagai referensi seperti jurnal, artikel, skripsi, dan lain sebagainya. Saya juga menyimpulkan materi yang telah disusun oleh teman-teman kelompok saya. Berhubung sekarang lagi masa pandemi dan sulit untuk kita bisa berinteraksi langsung atau bisa melakukan kerja kelompok secara langsung, jadi otomatis kami itu membagikan secara adil, jadi diberikan bagian-bagian untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir yaitu saya akan mereview tugas dari kelompok 7 yang berjudul Kebijakan Zonasi dan Wajib Belajar 12 tahun pada Masyarakat Miskin Kota. Masyarakat miskin kota merupakan sekelompok individu atau perkumpulan orang-orang yang finansialnya kurang berada di perkotaan. Dalam hal ini, jika ditelusuri, beberapa akibat kemiskinan yang terjadi di perkotaan adalah banyaknya persaingan yang terjadi yang menyebabkan tidak semua orang dapat menikmati keberhasilan dan terjerumus ke dalam lembah kemiskinan, di mana penghasilan mereka yang tidak seimbang dengan pengeluaran di wilayah perkotaan. Walaupun masyarakat miskin di kota masih ada yang memiliki penghasilan yang cukup, namun sering kali sumbernya tidak stabil dan tidak mencukupi. Jadi apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka keluarkan.
Maka dari itu, ada beberapa kebijakan pendidikan untuk masyarakat miskin kota dalam mengatasi masalah finansial untuk pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 1900 Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Nah, untuk sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah ada pada objek penelitian atau data hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, di mana data tersebut bersumber dari dokumen organisasi tersebut atau instansi lainnya. Dan juga kelompok 7 itu menggunakan teknik analisis data. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun dapat meminimalkan kelemahan dan ancamannya. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.